Pemirsa, Laborasi Torus sekali lagi melawan negara. Terpidana kasus pembalakan liar dan pencucian uang ini melarikan diri saat akan dieksekusi dari kediamannya di Sorong, Papua Barat ke Lapas Cipinang, Jakarta. Inilah suasana saat tim eksekusi Kementerian Hukum dan HAM dikawal ratusan aparat Polres Sorong Kota dan Brimo Polda Papua Barat menggerebek kediaman Laborasi Torus. Terpidana 15 tahun penjara, kasus pembalakan liar, penimbunan BBM, dan pencucian uang. Namun tim eksekusi akhirnya gagal membawa Laborasi Torus ke LP Cipinang, Jakarta. Labora terlebih dahulu melarikan diri dari kediamannya di Kompleks Perusahaan Pengolahan Kayu PT Rotua, Kelurahan Tanpa Garam, Kota Sorong saat akan dieksekusi. Diduga, Labora melarikan diri melalui jalur laut dari kediamannya sebelum tim eksekusi tiba. Dalam penggerbekan ini, polisi menangkap kuasa hukum Labora, Nur Hadi, dan 2 rekannya. Ia menyatakan akan memperkarakan penggerbekan ini. Ya, kita akan melakukan segala upaya, mulai dari upaya hukum terkait dengan status Pak Laborasi Torus, juga upaya hukum terkait dengan kejadian hari ini, gitu kan, baik pidana maupun pidana. Labora divonis 15 tahun penjara dan denda sebesar 5 miliar rupiah pada 17 September 2014 dalam kasus pembalakan liar dan penimbunan BBM. Labora juga dijerat pasal tindak pidana pencucian uang karena kepemilikan rekening 1,5 triliun rupiah. Namun dengan alasan sakit, Laborasi Torus selama ini tidak berada di Lapas Sorong, tapi berada di rumahnya di Kelurahan Tanpa Garam, Kota Sorong, Papua Barat. Setiap akan dieksekusi, ratusan anak buahnya dengan bersenjata tajam menghadang aparat. Tim Liputan Metro TV. Untuk kesekian kalinya, Laborasi Torus melawan aparat negara dan melawan keputusan hukum. Labora yang berstatus terpidana bahkan dengan mudahnya berbulan-bulan tidak menjalani hukuman di dalam penjara. Terpidana 15 tahun kasus illegal logging dan penimbunan BBM, Laborasi Torus kembali mengelabui aparat hukum. Labora yang gugatan kasasinya ditolak Mahkamah Agung pada 17 September 2014 ini tidak berhasil dieksekusi. Bahkan Labora sudah keluar dari Lapas Sorong sejak Maret 2014. Padahal Labora harusnya masih ditahan hingga Oktober 2014. Labora sempat beralasan sakit dan dirawat di Rumah Sakit Pertamina Sorong pada November 2015. Menkumham saat itu sudah memerintahkan agar Labora dirujuk dan dibawa ke Lapas Cipinang. Sudah koordinasi dengan Polda. Sudah tetap tidak lagi. Ya, bahwa ada orang-orang oknum-oknum yang menjaga dan kelompok masyarakat ya. Jadi sudah kita katakan kita tidak boleh tunduk kepada ini ya. Ada kelompok masyarakat yang mencoba juga menahan lah. Namun ternyata Labora licin bagai belut. Hanya beberapa hari di rumah sakit, Labora justru berada di rumahnya di Kelurahan Tanpa Garam, Kota Sorong. Hingga penggerebekan dilakukan siang tadi. Bahkan Labora sempat menghadiri pernikahan putrinya pada Januari 2016. Namun Labora tetaplah Labora, seorang terpidana yang licik mengelabui aparat negara. Labora justru diketahui tidak ada di rumahnya saat penangkapan paksa oleh ratusan polisi. Menjadi pertanyaan besar, siapa di belakang Labora? Diduga Labora sudah mengetahui rencana penangkapannya. Negara tentunya tidak boleh kalah dengan terpidana bernama Labora. Tim Liputan Metro TV.
Perlawanan hukum Labora Sitorus terhadap negara dilakukan hingga ke level tertinggi peradilan di negeri ini. Meski Mahkamah Agung telah memperkuat hukumannya, namun mantan polisi berpangkat Aibtu ini tetap saja melawan. Pada Maret 2014, Labora keluar dari lapas Sorong dan menolak dieksekusi dengan berbagai alasan. Kemudian Mei 2014, Pengadilan Tinggi Papua memperberat vonis Labora menjadi 8 tahun penjara. Dia terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Kemudian 2014 muncul putusan MA dan 2014 Labora dirawat di Rumah Sakit Pertamina Sorong, sepekan kemudian pulang dengan alasan terapi. Januari 2016 menghadiri pernikahan anaknya di Sorong. Kemudian 4 Maret 2016 melarikan diri saat akan ditangkap paksa dan saat ini kembali berstatus buron. Sekarang saya akan kembali mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Wahyu Wiwoho untuk membahas terkait dengan permasalahan Labora ini. Wahyu? Ya, baik, terima kasih Rory Asyari. Pemirsa, Labora Sitorus tak kurang jurus untuk melarikan diri dari aparat hukum. Terpidana kasus illegal logging dan juga pencucian uang ini tak gentar melawan ratusan aparat kepolisian yang hari ini menggerebek rumahnya di Sorong, Papua Barat. Di mata hukum, Labora tentu bukan siapa-siapa. Tapi nyatanya ia sudah 2 kali paling tidak melawan negara dengan tidak menjalani hukuman penjara. Siapa sebenarnya Labora dan siapa backingnya hingga berani melawan hukum, dan juga bagaimana perkembangannya terkait rencana penangkapan kembali Labora Sitorus, kita akan tanyakan langsung kepada Kapolres Sorong Kota AKBP Karimudin Ritonga yang sudah tersambung melalui telepon. Selamat malam Pak Karim. Selamat malam Pak Wahyu. Pak Karim, apa perkembangan yang bisa kami peroleh dari proses eksekusi Labora hingga malam hari ini? Ya, jadi tadi pagi kita sudah melaksanakan penangkapan, namun beliau tidak ada di tempat. Dan sampai dengan sekarang tim kami masih tetap mencari. Ya, sampai dengan saat ini posisinya di mana? Sepengetahuan dari aparat, posisi Labora Sitorus. Sampai dengan sekarang masih dalam lidik, Pak. Jadi kami masih berusaha mencari di sekitaran Sorong ini. Jadi sampai malam hari ini pukul 20 waktu Indonesia Timur, waktu setempat di sana, belum ada tanda-tanda bisa dieksekusi Labora Sitorus, demikian Pak? Ya, jadi tentunya harus ada proses yang perlu kita lakukan agar kita dapat menangkap pelakunya dengan cara melakukan pengejaran bersama tim-tim sehingga nantinya bisa membuahkan hasil yang baik. Ya, Pak Karim, ada ratusan aparat yang diterjunkan ke lokasi di kediaman Labora Sitorus. Apa sebenarnya yang membuat ini Labora ini sulit untuk ditangkap? Ya, jadi Pak, pada saat penangkapan tentunya dasar kami untuk melakukan ini adalah perbantuan atau pihak lapas Plak 2D Sorong meminta kami untuk menangkap pelaku karena pelaku dinyatakan sakit tetapi tidak mau kembali lagi ke lapas. Jadi pada saat penangkapan ini tentunya kami harus tahu informasi-informasi yang ada di dalam sehingga penangkapan nantinya bisa berjalan dengan baik gitu, Pak Mahir. Oke, baik. Saya ingin dalami lagi terkait kesulitan yang Anda alami, kepolisian paling tidak dan juga bersama lapas tentu pihak Kementerian Hukum dan HAM untuk meringkus kembali atau mengeksekusi lagi Labora Sitorus. Sudah ada tim gegana, Panser juga sudah dikerahkan, tetapi sampai malam hari ini sejak pagi tadi belum juga berhasil. Tetap bersama kami Pak Karim, kami akan lanjutkan nanti perbincangannya usai jeda azan maghrib berikut ini. Didukung oleh Ya, baik, sudah bergabung juga di studio ada anggota Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia LBHI, Julius Ibrani. Selamat malam. Selamat malam, Julius, kita akan berbincang lagi, tapi saya ingin kembali menyapa Pak Karim, Kapolres Sorong Kota. Pak Karim, Ya, Pak.
Pak Karim, ini sudah dapat backup 750 personel, ada Gegana juga, tadi ada juga tim Panser, sudah sampai dapat backup sedemikian banyak, hanya untuk satu orang, Labora Sitorus. Kenapa belum berhasil, Pak? Apa kesulitannya sebenarnya? Ya, jadi perlu kami jelaskan, mungkin kami koreksi bukan sampai 700, sekitar 600 kan. Kemudian saya pikir tentunya mengulangi lagi bahwa kami melaksanakan ini atas permintaan bantuan daripada Lapas kelas 2B Sorong, sehingga pada saat itu kami menerima surat dan kami mulai merencanakan untuk melakukan penangkapan. Dan dalam hal ini saya pikir hal yang wajar, orang yang bersalah tentunya dia akan melarikan diri kalau akan dilakukan penangkapan. Jadi sementara ini sebenarnya kesulitan tidak begitu. Saya pikir tidak begitu. Kesulitan tidak begitu, Pak. Ada 600 personel lawan satu orang, Pak. Nah, jadi perlu diketahui bahwa penangkapan Labora Sitorus ini berada di rumahnya yang bersama di dalam rumahnya itu ada perusahaan PT Rotua namanya. Nah, di sini tentunya dengan 600-an itu adalah tentunya gabungan TNI dan Polri yang mana ditugaskan bukan saja untuk masuk ke dalam. Karena kita harus memikirkan kelancaran jalan, jadi dibagi-bagi itu Pak. Jadi bagi-bagi, jadi kalau masuk ke dalamnya diperkirakan hanya sekitar 100 lebih. Itu pun karena mengantisipasi karyawan yang berada di PT Rotua. Karena pada saat kita datang, karyawan di PT Rotua menginginkan agar Pak Labora Sitorus tidak ditangkap. Begitu Bapak? Ya, 100 personel masuk, kemudian yang dihadapi ada berapa karyawan yang menghadang ini menjadi benteng hidup untuk Labora Sitorus ini? Ya, tadi kami perkirakan sekitar 100 kurang lebih. 100-an juga? 100 kurang lebih tadi ya. Kemudian karena ada dua tempat yang mereka halangi tadi kita, sekitar 200 lebih ya, mungkin kurang lebih 200, itulah di 100 lebih gitu. Kemudian apa tindakan dari kepolisian? Tindakan kita seperti biasa, SOP, kita melakukan negosiasi dengan pengacara dan yang dilakukan oleh pihak lapas terdahulu untuk menyampaikan apa yang akan dilaksanakan. Kemudian ketika tidak diindahkan, baru kita dengan dasar berdasarkan hukum, maka kita melaksanakan upaya untuk melakukan penangkapan dan yang sementara pada saat itu dihalangi oleh para... Karena ada upaya perlawanan. Kemudian di dalam pun juga tidak ditemukan Labora Sitorus. Jadi kami perlu jelaskan, daerah yang dimasuki ini bukan kecil Pak. Jadi sekitar 10 hektar luas. Itu ada bangunan-bangunan dan dari pintu depan ke rumah Bapak Labora ini kurang lebih sekitar 500-600 meter. Apakah sebelumnya tidak dilakukan pemantauan Pak sebelum proses eksekusi pagi hari ini untuk menjaga titik-titik dari luas 10 hektar lahan ini? Ya, itulah dia makanya pada saat ada surat yang diberikan kepada kami tentunya melakukan pendataan tempat untuk mengetahui kondisi di dalam. Nah, karena kita juga takut nanti kalau ada ekses daripada karyawan yang sedang bekerja di dalam gitu. Ya, Pak Karim, kalau tidak salah mohon dikoreksi, dari luas 10 hektar ini diantaranya ada 3 dermaga yang berada di belakang rumah Labora Sitorus yang seluas 10 hektar ini. Apakah itu juga tidak diintai, tidak dilakukan penjagaan atau pantauan? Karena ada kabar juga bisa melarikan diri dari 3 dermaga yang ada di sana. Ya, jadi kita tetap melakukan pemantauan. Namun pada saat itu pelaksanaan kegiatan ini tentunya kita harus berkoordinasi sehingga titik-titik yang ada kami tempatkan dan pada saat kita masuk ke dalam kita belum tahu ini keluarnya dari mana ini. Jadi titik-titik tersebut 3 dermaga tadi sudah dijaga. Kami rasa koreksi dulu. Kami cek itu 2 itu dermaga kelihatannya. Bagaimana Pak? Untuk dermaga 2 di belakang itu. Ada 2 dan ini dijaga atau tidak Pak dermaga ini? Pada
pada saat kita mau melaksanakan, kita lakukan penjagaan. Jadi artinya tidak diantisipasi ada titik-titik yang bisa dijadikan exit pintu keluar untuk melarikan diri? Itu pasti diantisipasi, tapi kemungkinan ini kemungkinan pada saat kita datang sudah keluar kelihatannya ini. Jadi telat begitu ya? Dibilang telat juga karena kami kan tidak segampang itu masuk ke dalam untuk mendapatkan informasi. Dengan 600 personel Pak, ada tim juga dari Mabes Polri Jakarta yang sudah melakukan pengintaian atau mungkin apapun itu selama 1 pekan terakhir, apakah tidak diantisipasi untuk menjaga titik-titik tersebut Pak? Mungkin ini ya, kalau yang dari Mabes kami mungkin itu untuk perbantuan kalau tadinya dari lapas ke Jakarta mungkin ya. Jadi tidak bergabung sama kami, hanya bergabungnya kepada pihak lapas. Iya, Pak Karim, kami dapat informasi dari kontributor kami Metro TV di sana dan juga ini kabarnya informasi dari Kapolda Pak Roy Kelumowa bahwa kabarnya Laborasitorus masih berada di dalam rumahnya Pak di area 10 hektar itu, apakah benar? Sampai dengan saat ini kami sudah melakukan penyisiran, penggeledahan. Untuk sementara ini belum kami temukan. Tapi kami mungkin mengira mungkin masih di maksudnya perhitungan kami sekitar di Sorong kelihatannya. Baik Pak Karim, tetap tersambung sama kami Pak. Kita tahan dulu karena saya harus beralih ke Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Wayan Dusak yang sudah bergabung di studio. Selamat malam Pak Wayan. Malam. Terima kasih sudah hadir Pak Wayan. Sudah setahun lebih Labora di luar penjara, kenapa bisa terjadi Pak? Dan apa kesulitannya untuk hari ini proses eksekusi belum bisa berhasil Pak? Hingga pukul 8, setengah 9 malam waktu setempat Pak. Sebenarnya kan sesuai dengan prosedur yang bersangkutan diberikan izin untuk berobat. Karena memang ini ada aturannya. Namun pada saat yang bersangkutan berobat, menurut catatan kami itu tanggal Maaf, izin itu tanggal? 21 Oktober ya, akhirnya itu. 21 Oktober 2015? Dia kembali ke rumahnya. Dan tidak bisa dihalangi oleh petugas kami yang sedang menjaganya di rumah sakit. Kenapa tidak bisa dihalangi Pak? Sewaktu keluar dari lapas itu, Dia dikawal atau tidak? Tugas kami itu ada yang ngawal di situ. 1 orang biasanya minimal itu 2 orang yang menjaga. Minimal 2 orang yang menjaga. Ya. Dan itu sudah ketika keluar dari lapas. Pada saat itu tuh kan dia dengan karyawannya itu membawa keluar paksa ke rumahnya. Keluar paksa? Ya dia pergilah dari rumah sakit itu ke rumahnya yang tidak bisa dihalangi. Mohon maaf, saya harus coba merunut karena ini 21 Oktober keluar dari lapas ke rumah sakit, kemudian berapa lama di rumah sakit? Cuma 1 malam. 1 malam itu masih dalam penjagaan petugas? Iya. Kemudian besoknya? Ya. Besoknya itu dia pulang. Ya. Petugas tidak ada di situ, kenapa bisa pulang? Kalau menurut laporannya petugasnya ada dan tidak bisa dihalangi karena dia pulang dengan beberapa karyawannya gitu. Berapa orang? Pokoknya lebih dari 5 lah gitu. Lebih dari 5 orang, Ya. sementara petugas hanya 2 orang? Petugas cuma 2 orang. Ya. Ini terus dilaporkan. Dilaporkan kepada Kalapas. Kemudian Kalapas yang menuju ke rumah yang bersangkutan. Ini sudah kali kedua Pak, artinya ada peristiwa yang sama. Sebelumnya kenapa ini tidak diantisipasi hanya 2 personel dan sampai kewalahan menangani? Pada saat yang kedua ini dia memang sudah berjanji tidak akan melakukan lagi sehingga diberikan. Dan percaya begitu saja? Ya itulah yang dilakukan oleh pimpinan saat itu, Kalapasnya. Kalapas. Sehingga karena itu Pak Menteri sudah melakukan tindakan tegas kepada petugas kita yang melakukan pelanggaran itu. Izin itu untuk berapa hari keluar sebenarnya Pak? Dan ini sudah sesuai prosedur? Sudah sesuai dengan, karena itu kan harus dirawat di rumah sakit. Itu menurut keterangan dokter, kan gitu. Soal izin berapa hari itu ya setelah sampai sembuh sebetulnya. Oke, kemudian dari tanggal 21 Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, 5 bulan Pak, hampir apa saja yang dilakukan? Itu sudah sampai berapa kali bisa bebas, kemudian sampai sempat kami mendapatkan video tayangan, mungkin kita bisa saksikan juga nanti cuplikannya, menghadiri pernikahan anaknya Pak, tanpa ada petugas terlihat di situ Pak. Ya, petugas kami Kalapas terutama sudah berapa kali juga ke tempat yang bersangkutan untuk mengajak kembali lah istilahnya, karena kami tidak bisa memaksakan mereka karena mereka karyawan juga banyak.
yang mengiringi yang bersangkutan, termasuk juga malah dari kantor wilayah, kepala Kakanwil sendiri yang sudah ke sana. Sampai akhirnya informasi muncul tentang keberadaan dia di luar di perkawinan anaknya, terus kita diskusikan di sini dengan Pak Menteri. Akhirnya keputusannya untuk segera kalau memang dia berobat untuk dibawa ke Jakarta. Gitu. Sehingga pada saat itu kita panggil Kakanwilnya untuk ke Jakarta untuk menanyakan bagaimana masalahnya. Jadi permasalahan memang bisa dipindahkan tapi dengan biaya. Kita sudah siapkan juga biaya. Tapi sampai 5 bulan Pak prosesnya Pak, apa tidak terlalu lama itu Pak? Ada terpidana yang keluar dari lapas dan bisa menghirup udara bebas, bahkan dapat pengawalan dari karyawan. Ini yang selalu dijadikan alasan Pak sejak awal dulu kasus ini bergulir. Ya, memang faktanya di lapangan seperti itu. Laporan ke kami itu seperti itu. Jadi akhirnya karena kami kurang percaya dengan, maka kita mengirim tim advance sebanyak 12 orang untuk pertama untuk kurang percaya dengan petugas yang ada di sana. lapas di sana 2B Sorong ini. Ya, sehingga kami juga khawatir pada saat kembali. Kita kirim 12 orang petugas kami dari Dijenpas ke sana. Kemudian ternyata juga minta dikhawatirkan pada saat ngambil nanti di jalan juga ada halangan. Makanya kita minta juga petugas dari Brimob sini sebanyak 12 orang. Saya ingin ke Bang Julius dulu yang sudah mengamati kasus ini sejak awal dengan keanehannya masing-masing. Apa tanggapannya hingga proses eksekusi yang belum berhasil hingga malam ini? Ya, menurut saya apa yang ditayangkan tadi, eksekusi yang begitu luar biasa itu hanya percikan kecil dari kasus ini, Mas. Yang paling fundamental, isu makronya adalah bagaimana supremasi hukum ini lemah jika dihadapkan pada kejahatan-kejahatan luar biasa seperti ini. Kita tahu angka 1,5 triliun itu bukan angka yang sedikit, dan ini sudah diduga dari awal, sudah kami wanti-wanti dari awal, ini bakal banyak kejanggalan. Fakta kemudian terungkap bahwa mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan di tingkat pertama, itu begitu banyak kejanggalan. Nah, itu dia kenapa, karena proses pemeriksaan sampai pada putusan cukup aneh, kami juga sempat menggaungkan kepada publik, menyatakan bahwa jangan sampai nanti ketika masuk putusan sampai kepada lapas ini masuk angin, eksekusi masuk angin, karena percuma kejanggalan di belakang itu sudah. Inilah yang terjadi sekarang. Jadi ya percikan kecil. Sebentar Bung Julius, saya ingin kembali ke Pak Wayan untuk bisa mengomentari. Kita ulang lagi, ada gambar saat laboratorius pada bulan Januari lalu. Ini gambarnya Pak. Ini menghadiri pernikahan anaknya Pak. Di mana saat itu petugas lapas? Ada hadir di situ Pak? Tidak ada, karena dia ini kan berangkatnya dari rumahnya, Bu. Karena sudah keluar dari rumah sakit dan kita tidak ada petugas yang mengawal di sana. Tapi kita tahu dia ada di rumahnya. Termasuk tahu juga petugas ada di lokasi ini, di tempat pernikahan? Kita tidak tahu juga kalau di sana tuh ada petugas. Hanya laporan dari kelapasnya yang bersangkutan itu dijaga pada saat di rumah sakit. Kemudian yang bersangkutan pulang. Oke, Bung Julius, ada tanggapan? Oh iya jelas. Ini melanjutkan yang tadi, pasca putusan MA seharusnya itu sudah tidak ada problem lagi dan ujungnya hanya dieksekusi sebetulnya. Ketika kejaksaan harusnya mengeksekusi dan sudah dimasukkan ke lapas. Nah, yang ke belakang itu kita sudah lihat gelagat-gelagat buruk, kejanggalan yang sudah banyak sekali kita lihat. Publik sudah tahu betapa janggalnya proses hukumnya. Nah, ini yang kami nyatakan tadi sebelumnya, sebaiknya memandang bukan lagi dengan presumption of innocence. Karena sudah banyak pelanggaran, terlebih lagi kaburnya termasuk ini. tidak bisa juga diberikan kepercayaan begitu saja, sudah janji tidak akan melarikan diri dan lain sebagainya. Karena kita tidak bisa lagi menerapkan presumption of innocence. Dia sudah executable, sudah putusan kasasi, sudah bersalah, terlebih lagi sudah punya track record ketika diberi izin kabur. Nah, kalau mau kita lebih detail lagi, izin untuk berobat yang dimintakan kalau tidak salah sempat diberitakan itu sakit pinggang dan kesemutan. Ya, silahkan pakai logika kita untuk menilai sakit pinggang seperti apa, kesemutan seperti apa, yang kemudian diizinkan pergi tanpa pengawasan. Ini bukan seorang pencuri kayu seperti Nenek Asyani misalnya, ataupun kakao yang nilainya cuma Rp5.000. Ini kasus besar yang melibatkan dan ini sistem tergambar hukum. Dengan begitu besarnya juga pasukan yang dikerahkan saat ini untuk melakukan proses fakta yang terjadi hari ini seperti itu. Baik, tan sebentar Bapak-bapak, kita akan lanjutkan lagi nanti perbincangan usai jeda berikut ini. Tetap di Prime Time News.
Baik, kita kembali lanjutkan perbincangan. Saya ingin kembali ke Kapolres Sorong Kota AKBP Karimudin Ritonga melalui sambungan telepon. Pak Karim. Iya, mari Pak. Pak Karim, jadi sampai kapan ini nanti targetnya akan dilakukan berbagai macam cara? Pendekatan secara persuasif sudah dilakukan untuk mencari laboratorium ini, Pak? Ya, jadi kami tim sudah membentuk dan kami segera mungkin akan menangkapnya. Ya, caranya apa lagi, Pak? Karena kan tadi juga Anda sudah tekankan sudah berbagai macam cara dengan 600 personel, gegana panser juga sudah dikerahkan, Pak. Saya pikir ini kan tinggal lidik ya. Kalau lidik itu saya pikir sudah di luar daripada yang tadi, yang pada saat penangkapan pertama. Karena lidik ini dia berada di luar, saya pikir tim kami bisa nanti itu tidak lagi seperti yang ada tadi pagi tadi. Tapi Polri tetap serius untuk mendukung Kementerian Hukum dan HAM kan, Pak? Untuk mengeksekusi laboratorium? Pasti dong, Pak. Kita kalau apalagi sudah ada permintaan, kita pasti akan atensi. Dan ini juga dari pimpinan Bapak Kapolda juga sangat antusias harus menangkap. Oke. Hati-hati ini maksudnya apalagi, Pak, yang dipertimbangkan untuk melakukan eksekusi ini, Pak? Apalagi yang jadi pertimbangan selain ada karyawan dan juga warga yang menghadang ini, Pak? Ya, saya pikir untuk sementara ini tidak ada masalah karena sudah beliau sudah tadi pas kita masuk sudah keluar, jadi tinggal melakukan penangkapan dengan cara-cara kepolisian, dengan melidik dan mencari-cari informasi, saksi, dan mungkin nanti mudah-mudahan minta doanya Pak Wahyu kita cepat menangkapnya. Ya, tentu, Pak. Tetapi paling tidak kalau tadi ada dua perkiraan informasi yang kami peroleh, ada dugaan juga melarikan diri melalui jalan air, laut tepatnya, Pak, ya, ada 2 dermaga di wilayah perumahannya ini. Kemudian atau masih tetap ada di dalam wilayah 10 hektar ini. Kemudian apa yang akan dilakukan berikutnya untuk menjaga atau melakukan pengejaran ini? Ya, seperti biasa Pak, tindakan kepolisian tentunya kami melakukan penyelidikan dengan informasi-informasi yang ada kami dapat dan terus mengejar ya sampai benar-benar dapat, Pak. Oke. Target, Pak, ada tidak? Karena ini kan wilayah Anda juga, Pak. Target bisa ditangkap kembali ini? Ya, Mas Ayu, kita kan manusia. Yang jelas kita harus secepatnya menangkap. Baik. Terima kasih Kapolres Sorong Kota AKBP Karimudin Ritonga atas waktunya di Prime Time News. Saya ingin ke Bung Julius. Tanggapan Anda, Bung, yang terjadi hingga malam hari ini masih belum bisa juga Polri ikut membantu ini, membackup. Ya, ini harusnya sudah dipelajari ya, apalagi kepolisian lokal sudah tahu kejahatan yang dilakukan oleh laboratorium selalu berkaitan dengan laut. Ya, di situ ada pembalakan liar yang selalu dilakukan di laut. Juga ada penyelundupan solar, BBM 1 juta liter kalau tidak salah, juga lewat laut juga, dan beberapa kali diketahui bahwa kaburnya pun melalui laut. Nah, ini sebetulnya hal yang seharusnya sudah bisa diantisipasi. Dan sayangnya ini tidak diantisipasi. Betul. Ini sudah terjadi beberapa kali, wilayah bisa kita bilang kejahatan dilakukannya juga di laut, seharusnya sudah dari awal diketahui bahwa ini bisa diantisipasi jika wilayah laut kita tutup. Nah, ini yang sayangnya belum terlihat. Kita melihat baru 2 dermaga yang ditutup. Saya yakin betul Labora tidak hanya mengetahui atau bahkan memahami konteks geografis di sana hanya di 2 dermaga itu. Dan mengingat juga bahkan kalau boleh kita ke belakang, kejahatannya berawal diketahui ketika barang-barang selundupannya itu sampai di Surabaya. Jadi sudah sejauh itu. Artinya mau katakan backing ini ada di wilayah perairan sebenarnya. Dari awal kami menduga juga ketika kejahatan ini berlangsung lama, karena dikatakan sejak 2012 ke beberapa tahun belakangan ini selalu aman-aman saja. Lalu siapa yang menguasai wilayah peredaran kejahatannya itu? Dan kami juga ada orang kuat di balik situ. Siapa pengetahuan dari YLBHI? Kami belum investigasi sampai ke fakta lapangan tersebut, tapi kami masih menduga bahwa justru di daratnya clear. Persoalannya dia ada di aparat penegak hukum ketika proses pemeriksaan, namun wilayah laut di mana peredaran kejahatannya berlangsung itu yang belum tersentuh sampai detik ini. Jadi ini akumulasi begitu ya, jawaban panjang atas bisnis ilegal. Betul, ini akumulasi yang sudah berjalan jauh. Yang kita lihat tadi itu hanya percikan kecil saja dari apa yang sebenarnya lebih makro lagi terjadi ke belakang itu.
Oke, baik. Kita lanjutkan. Nanti saya ingin kembali lagi ke Pak Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Pak Wayan Dusak. Saya ingin mengkonfirmasi sejumlah hal, termasuk ada investigasi sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Inspektorat menyusul kemarin larinya Laborasitorus pada 2015. Tetap di Prime Time News, kami akan segera kembali. Ya, baik, kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin kembali ke Pak Wayan Dusak. Pak Wayan, sudah ada investigasi sebenarnya yang dilakukan oleh Inspektorat menyusul kaburnya Laborasitorus tahun lalu. Apa hasilnya sebenarnya Pak hingga saat ini, Pak? Sebetulnya untuk investigasi dari Kementerian Hukum dan HAM itu pada tanggal tanggal 2 November itu sudah ada dari Inspektorat yang ke sana yang melakukan investigasi dan juga melakukan upaya untuk memasukkan kembali Laborasitorus ini. Gitu. Nah, hasil investigasi itu kan sebenarnya kita nih, nah ini yang perlu dipahami juga bahwa Ditjen Pemasaran waktu pas itu untuk pengawasannya ada di Inspektorat. Jadi mereka yang melakukan investigasi, yang jelas sampai sekarang ini kan belum disampaikan ke saya. Belum disampaikan. Jadi ya, karena itu kan pertanggung jawabnya ke Menteri bukan ke saya. Okay. Kami satu level dengan mereka. Gitu. Jadi apa? Jadi, Tetapi Menkumham saya ingat beberapa waktu setelah melarikan diri kasus, artinya kira-kira Februari atau Maret tahun 2015, Menkumham Yasona Lawli itu mengatakan ada dugaan jaringan yang membebaskan Labora dari dalam penjara. Bapak tahu hal ini? Saya masuk di Jen itu bulan Agustus 2015. Jadi tidak tahu? Yang sebelumnya saya hanya tahu Labora di luar. Justru karena setelah di situ saya menanyakan, karena sempat Pak Menteri menanyakan saya tentang Sitorus ini, saya pikir Sitorus yang lain gitu. Ternyata yang di Papua gitu. Sehingga saya mencari informasinya. Mencari tahu informasinya apakah benar? Yang Papua. Oke. Nah, ternyata itu sudah termasuk mencari tahu apakah benar ada jaringan yang mengendalikan sehingga bisa mengeluarkan dia dari dalam. Kita tidak lapas sampai ke jauh sana untuk ini. Kita hanya masalah teknisnya itu sudah benar dikeluarkan belum? Kenapa dikeluarkan? Karena ada SOP yang ditebak. Karena kebijakan ini ada di kami. Gitu. Nah, dari hasil investigasi internal kami itu sudah dipenuhi kan begitu. Hanya sekarang kan menyangkut masalah SDM-nya, pelakunya. Nah, untuk pelakunya ini kan ada pengawas ini dari Inspektorat. Itu makanya Inspektorat yang dikirim tanggung jawab ke Menteri. Terakhir, ini alasan dipindah ke Jakarta sebenarnya apa Pak? Apakah memang untuk mengantisipasi supaya hal-hal yang sudah 2 kali terulang ini tidak terjadi lagi? Atau ada alasan lain? Ada 2 hal yang kita coba gabung itu. Yang pertama adalah yang bersangkutan bilang sakit. Kalau Jakarta ini dokter apa yang tidak ada? Ya berobat di sini saja. Itu. Yang kedua, jangan ngulang lagi ya, menjalani perdana sini kan sama saja kan gitu. Dan kita lebih yakin di sini pengamanannya lebih solid dibanding dengan di sana. Dua hal itu aja kenapa kita pindahkan ke sini. Baik. Bung Julius, terakhir mungkin. Ya, yang perlu diketahui adalah ini ketidakadaan Laborasitorus di lapas itu sudah sejak 2014. Kalau nggak salah Maret, Januari kalau tidak salah Kajati Papua datang ke lapas bahkan ditolak untuk masuk memeriksa apakah ada Laborasitorus di dalamnya. Ini Kajati datang menolak. Dia punya hak loh untuk memastikan bahwa eksekusinya dijalankan. Kemudian ditolak dan Februari diketahui bahwa tidak berada di dalam lapas. Nah, yang harus diperhatikan juga mungkin oleh para pejabat di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bahwa ini bukan person to person. Jadi bukan oknum sendiri tapi sudah tersistematis bahkan di lapas lokal mulai dari ujung paling tinggi pejabatnya sampai terendah. Jadi kemudian jika menangani perkara ini di lapas lokal hanya person to person saja, tidak menjawab persoalan sistemik. Karena menurut kami ini sistemik. Sampai kemudian diberi izin dan terakhir bahkan saja, diberi surat bebas. Mendampingi langsung. Betul. Tidak hanya petugas ya di level teknis sampai ke pejabat paling tinggi termasuk keluarnya surat bebas. Itu yang didalilkan oleh Laborasitorus sehingga dia bebas keluar. Kan seperti itu. Nah, ini persoalan sistemik. Nah, harus dipandang bahwa pembenahan ke depannya itu bukan hanya kemudian memberikan sanksi orang per orang, diturunkan jabatan strukturalnya, tetapi membenahi sistem termasuk struktur lapas ke bawahnya. Dan ini PR panjang memang Pak, tapi paling tidak supaya tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini. Baik, terima kasih Bung Julius Subrani atas waktunya dan juga Pak Wayan Dusak, terima kasih sudah hadir di Prime Time News malam hari ini. Kita akan nantikan saja ini siapa yang menang Pak, Labora atau negara Pak? Mudah-mudahan negara yang menang.